Dipersembahkan oleh ada dua cara, bisa stek dan kita. Komoditas vanili pernah menjadi bagian penting dari ekonomi tanah air dan membawa nama Indonesia sebagai produsen terbesar pertama di dunia. Namun masa keemasan vanili mulai luntur karena menurunnya mutu dan kualitas vanili Indonesia yang mengakibatkan permintaan vanili Indonesia semakin turun di pasar dunia, sehingga banyak petani kebun vanili meninggalkan budidaya vanili. Minat petani dalam budidaya vanili di Indonesia memang selalu mengalami fase pasang surut seiring dengan perkembangan harga vanili di pasar internasional. Padahal menurut catatan Data Food and Agriculture Organization atau FAO, Indonesia pernah menjadi produsen vanili terbesar di dunia pada tahun 2007. Dengan total produksi mencapai 3.700 ton, mengalahkan Madagaskar yang saat ini menjadi produsen vanili terbesar dunia dari benua Afrika. Namun posisi tersebut kini harus tergeser karena kualitas yang tak merata antar daerah serta menurunnya kualitas vanili di Indonesia akibat dari kurang memadainya sistem pengolahan, budidaya, dan penanganan pasca panen yang selama ini masih dilakukan secara konvensional dan kedaerahan. Oleh karena itu, untuk mengembalikan citra vanili Indonesia di pasar internasional, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan terus berupaya untuk melakukan berbagai pengembangan dan inovasi guna menghasilkan vanili yang bermutu serta berdaya saing global, sehingga langkah nyata dalam pengembangan komoditas pertanian untuk meningkatkan ketahanan pangan sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat dan kesejahteraan insan pertanian. Jadi kalau kita melihat daerah Sukabumi ini memiliki letak geografis yang cocok untuk ditanam vanili. Dengan menerapkan GAP yang baik, petani akan bisa menghasilkan vanili yang memiliki mutu yang baik dan juga nanti siap untuk diekspor. Sebagaimana kita ketahui, dunia terhadap vanili ini antara 5-8 ribu ton per tahun. Sehingga petani di Sukabumi memiliki peluang untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Animo masyarakat untuk menanam petani cukup tinggi mengingat kebutuhan dunia ini antara 5.000 sampai 8.000 ton per tahun dan juga harga jualnya yang luar biasa. Kita ketahui bahwa di harga jual vanili basah 300.000 sampai dengan 700.000 per kilo. Kemudian vanili kering ini 1-3 juta per kilo. Bahkan untuk vanili yang diekspor ini memiliki nilai 5-8 juta per kilo sesuai dengan mutunya. Dari sini kita bisa melihat bahwa vanili ini akan dapat berkembang secara masif dan kemudian juga apabila kita melihat nanti produk vanili yang selama ini hanya masih berupa polong kering, ini bisa dikembangkan untuk menjadi ekstrak maupun bubuk dan juga pasta bahkan oleoresin yang nantinya akan menambah nilai tambah dan daya saing. Jadi yang mendorong petani untuk mengembangkan vanili adalah adanya kebutuhan yang luar biasa dari kafe, hotel, maupun industri. Di samping itu juga ada kebutuhan ekspor, baik itu Amerika, Singapura, kemudian juga negara lain. Dan di sini apabila petani bisa menghasilkan vanili sesuai dengan GAP pasca panen dan juga pengolahan yang baik, insya Allah dia akan mendapatkan sumber penghasilan yang luar biasa dan tentunya ini akan menyejahterakan petani terutama dalam membudidaya tanaman vanili. dipersembahkan oleh Peluang pasar vanili yang besar membuat beberapa daerah di Indonesia fokus mengembangkan budidaya vanili sebagai sumber pendapatan yang mampu meningkatkan ekonomi masyarakat di daerahnya. Termasuk beberapa daerah di Jawa Barat seperti yang dilakukan di wilayah Desa Gunung Endut, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
Vanili adalah sebuah komoditas perkebunan atau pertanian yang punya nilai ekonomis yang sangat tinggi. Dan Kabupaten Sukabumi pernah mengalami satu kejayaan, sehingga dari vanili tersebut kita ingin mencoba membangkitkan kembali kejayaan vanili yang ada di Jawa Barat dan Sukabumi, khususnya yang ada di Kecamatan Kalapanunggal ini. Kemudian dengan vanili tersebut kita mencoba untuk melatih para petani. Awalnya di tahun 2020 kita melatih 33 orang, kemudian dilanjutkan dengan pelatihan bagi anggota KNPI, Karang Taruna, dan ke depan kita akan mencoba melatih para guru dan anak-anak sekolah. Kemudian untuk SMA Negeri 1 Kalapanunggal kita di ekstrakurikulernya kita akan mengkhususkan untuk di vanili ini. Latar belakang ingin ditumbuhkannya kembali vanili adalah pertama dari segi ekonomis. Nilai ekonomi dari vanili ini begitu tinggi, kemudian dunia masih sangat membutuhkan, baik untuk makanan, kosmetik, dan obat-obatan. Kemudian kita sesuai dengan program Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi dan Kalapanunggal, kita ingin mencoba membangkitkan dan mencetak para petani milenial, khususnya di vanili ini. Kalau dari segi geografis, Kecamatan Kalapanunggal sangat cocok untuk ditanami vanili, karena berada di ketinggian antara 600 sampai dengan 800 mdpl. Sehingga untuk tanaman vanili itu sangat cocok untuk dikembangkan di kecamatan kami. Tingginya potensi pembudidayaan vanili di Kalapanunggal membutuhkan kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak dalam upaya peningkatan mutu dan kualitas terhadap pengelolaan komoditas vanili yang terbilang cukup rumit dan memerlukan perlakuan khusus. Di Kecamatan Kalapanunggal dengan kesuburan tanah dan letak geografis yang tepat untuk budidaya tanaman vanili memberikan berkah kepada para petani Kalapanunggal untuk mengembangkan budidaya vanili, sehingga petani tersebut bisa meningkatkan pendapatan, bisa menyerap tenaga kerja pun bisa meningkatkan pendapatan asli daerah dengan hasil ekspor, ya tentunya akan berpengaruh peningkatan pendapatan nasional secara PDRB. Dukungan Dinas Pertanian terhadap komoditas vanili, khususnya di Kabupaten Sukabumi, khususnya di Kecamatan Kalapanunggal, yaitu pemberian benih yang unggul, yang bersertifikat, karena itu dasarnya. Kemudian BIMTEK para petani vanili, baik dari on-farm budidaya sampai ke off-farm, bagaimana cara pengolahan vanili biar vanili berkualitas, ya, dan mengharapkan ya harga yang tinggi. Kemudian yang kedua, bahwa budidaya vanili di Kecamatan Kalapanunggal ini bisa dicontoh khususnya di para petani di Indonesia, agar kualitas vanili Indonesia akan kembali lagi kejayaannya, bisa bersaing secara internasional. Untuk menghasilkan kualitas yang baik dari budidaya tanaman vanili di Indonesia, khususnya Kalapanunggal Sukabumi, diperlukan adanya bimbingan dan pembinaan terhadap petani dalam pengelolaan budidaya vanili untuk membantu meningkatkan nilai tambah yang berdaya saing global. Budidaya vanili memang terlihat mudah, tetapi kenyataannya memang agak rumit gitu. Karena banyak faktor yang perlu kita pelajari dan kita pahami tentang teknis budidaya. Hal-hal yang perlu kita ketahui tentang budidaya, yang pertama tentang teknis budidayanya. Satu, pengolahan lahan. Kita siapkan media yang sesuai dengan kebutuhan vanili. Terus yang kedua, kita siapkan lanjaran. Lanjaran itu untuk penyangga dan sebagai panjatan vanili. Itu sangat diperlukan karena vanili tanaman yang hanya membutuhkan sekitar 40-60% sinar matahari. Kalau tidak memakai lanjaran, pertumbuhan tanamannya kurang baik lah. Jarak tanam yang diperlukan untuk tanaman vanili kisaran 1x2 meter. 1 meter baris, 2 meter antar baris. Di 2 meter itu kita sediakan untuk yang pertama untuk pemeliharaan, dan yang kedua untuk nanti kita melakukan polinasi atau mengawinkan bunga tanaman vanili. Yang tidak kalah penting lagi adalah kita pemilihan bibit. Untuk penanaman vanili ada 2 bibit yang bisa digunakan. Yang pertama bersumber dari stek, kisarannya antara 30 atau 50 cm dan itu bisa langsung ditanam. Yang kedua, bibit-bibit yang telah disemai
dan biasanya itu bibit yang sudah bersertifikat. Budidaya tanaman vanili merupakan tanaman perkebunan yang memang tidak singkat untuk kita dapat menghasilkan buahnya. Tanaman vanili mulai berbunga kisaran 3 tahun atau 4 tahun tergantung iklim cuaca. Kalau misalkan cuaca mendukung, insya Allah tahun ketiga bisa keluar bunga, dan tentunya ada perlakuan khusus yaitu stressing di dalam vanili untuk merangsang keluarnya bunga. Di dalam pembungaan ini vanili tidak cukup sendiri, dia butuh dibantu oleh tenaga manusia, karena kalau misalkan tidak dibantu dengan tenaga manusia, bunga vanili tidak akan menjadi buah. Tidak rumit apabila dilakukan dengan tahapan-tahapan yang benar gitu untuk melakukan perkawinan atau polinasi. Budidaya vanili ini selain secara konvensional bisa juga dilakukan secara budidaya di pekarangan rumah tangga. Ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga itu sendiri gitu. Setelah terpenuhnya sistem pengolahan dan budidaya vanili yang baik, korporasi petani adalah bagian yang tak kalah penting dalam membangun proses bisnis dari hulu ke hilir, khususnya proses penanganan pasca panen. Di sini kelompok kami beranggotakan mungkin lebih dari 200 anggota. Kelompok Tani Nurul Amal ini berencana mungkin dan sudah berjalan itu untuk menggerakkan pervanilian khususnya secara skala kecil itu dari tingkat kecamatan sampai ke tingkat nasional. Dan di sini kelompok kami terus mensosialisasikan bagaimana teknis budidaya vanili itu lebih bagus lagi dan untuk lebih ke memperbaiki kualitas mungkin. Alhamdulillah masyarakat di Kalapandunggal sekarang ini sudah mulai melirik ya dengan budidaya vanili itu dengan teknis itu tadi tanaman dijadikan salah satu komoditi tanaman pekarangan gitu. Walaupun mungkin satu kakak atau satu rumah itu mungkin kecil-kecilnya itu 5 pohon sampai 10 pohon saja mungkin dibagi beberapa rumah dari satu kecamatan itu ya memiliki jumlah yang sangat luar biasa lah gitu. Tingkat permintaan pasar sebetulnya mungkin hampir di seluruh dunia itu mereka mengkonsumsi vanili. Baik itu secara langsung maupun dalam bentuk produk turunan gitu kan. Nah, permintaan pasar ini sangat-sangat luar biasa gitu kan. Sementara peminat untuk berbudidaya vanili itu karena memang saking sensitifnya itu jadi peminatnya itu mulai berkurang gitu kan. Dari periode ke periode itu seolah tidak ada yang melanjutkan. Artinya tidak banyak masyarakat yang berminat untuk berbudidaya vanili. Nah, untuk sekarang ini alhamdulillah di Kalapandunggal ini bisa dijadikan mudah-mudahan jadi sentra produksi vanili dengan minat masyarakat yang betul-betul konsisten. Bisa memproduksi vanili itu dengan baik dan benar. Terima kasih saya ucapkan kepada Kementerian Pertanian melalui Dirjen BUN yang sudah memberikan kontribusi bibit untuk ditanam di masyarakat Kalapandunggal khususnya, dan insya Allah kedepannya mungkin untuk lebih disebarluaskan lagi untuk membudidayakan vanili itu sendiri. Dipersembahkan oleh Potensi budidaya vanili atau Vanilla planifolia di Jawa Barat yang besar dalam meningkatkan penghasilan petani membuat vanili menjadi primadona di Indonesia, termasuk di wilayah Kalapandunggal, Jawa Barat. Hadirnya pemerintah serta dukungan segala pihak dalam pengembangan budidaya vanili berhasil membawa aroma sedap dari nilai jual vanili petani Kalapandunggal yang fantastis. Jadi meningkatkan wawasan kami sebagai petani milenial mengenai bagaimana caranya berbudidaya yang baik dan benar sehingga mendapatkan kualitas vanili yang diinginkan oleh pasar. Juga membuka lapangan pekerjaan baru bagi kami
yang pastinya meningkatkan pendapatan petani di daerah kami. Pemerintah dalam hal ini Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian sangat mendukung pengembangan budidaya vanili, khususnya mendorong petani dalam mengembangkan budidaya vanili untuk pasar ekspor yang masih sangat memiliki peluang yang besar dengan harga yang menjanjikan melalui berbagai kebijakan dan kerjasama oleh berbagai pihak dalam bentuk kemitraan usaha dan kemudahan investasi bagi pengembang tanaman vanili yang sekaligus membangun instalasi pabrik pengolahannya hingga menjadi produk akhir yang bermutu dan berdaya saing global. Vanili sebagai emas hijau perkebunan terus menjadi prioritas kita untuk kita kembangkan. Saat ini Indonesia masih pada kedudukan terbesar kedua sebagai penghasil vanili di dunia, dan tantangannya ke depan ada pada sektor hulu. Kita harus melakukan penataan pada sumber benih, penataan kebun, pencegahan penyakit OPT, dan yang ketiga pada sektor hilir kita akan menangani pada penanganan pasca panen, sehingga ada industri-industri hilir yang terbentuk sehingga harga jual vanili bisa mendapatkan nilai tambah yang lebih besar pada pekebun kita. Yang pertama tentu kita akan melakukan penataan pada sektor perbenihan. Kita akan sangat concern pada menghasilkan varietas-varietas unggul untuk kita tanam. Terus ada penataan kebun, terus yang ketiga bagaimana kita dalam penanganan OPT, yang keempat tentu bagaimana menjaga produk yang dihasilkan bisa konsisten mutunya sehingga menjadi nilai tambah bagi para pekebun kita, dan kita akan mendorong terbentuknya industri-industri hilir yang mengolah vanili ini menjadi bukan lagi menjadi bahan baku, tapi sudah menjadi bahan untuk industri. Harapan saya ke depannya kepada seluruh petani Indonesia, saya berharap mari kita jaga kualitas vanili Indonesia sebagaimana kualitas yang diinginkan oleh pasar, sehingga pertanian seluruh Indonesia semakin maju, mandiri, dan modern. Saya mewakili masyarakat Kalapanunggal, khususnya para petani vanili. Saya berharap daerah kami menjadi sentra vanili Jawa Barat atau Indonesia, sehingga dapat terwujud pertanian yang maju, mandiri, dan modern. Budidaya vanili persoalan terbesarnya belum terbentuknya ekosistem pada komoditas vanili ini. Ke depan bagaimana mendorong para petani berkumpul pada sebuah ekosistem sehingga mempunyai nilai tambah yang besar sehingga mampu meningkatkan pendapatan kebun kita, sehingga nilai yang didapatkan oleh para pekebun kita bisa lebih besar. Dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan, yaitu dengan melakukan pembinaan budidaya yang baik. Yang kedua, bagaimana penyediaan benih unggul. Yang ketiga, bagaimana kita melakukan penataan kebun-kebun kita. Terus penyediaan kebun sumber benih. Selanjutnya mungkin kita akan melakukan penguatan kelembagaan dengan pada penguatan petani-petani milenial kita, sehingga industri vanili ini bisa berkembang lebih baik lagi.